Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya materi yang kemarin yang belum selesai terkait dengan teori relativitas karena keterbatasan waktu dan ya jujur saja saya mungkin tidak bisa ngajar full. Entah kenapa stamina-nya agak berkurang ini apa mungkin karena ya karena saya sedang sakit gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas bagaimana dua postulat Einstein. Di postulat pertama terkait dengan bagaimana hukum-hukum fisika itu selalu sama ya ketika kita bicara pada kerangka acuan yang inersial. Kemudian yang kedua juga kita bicara prinsip bahwa kecepatan rapat cahaya di ruang hampa ya itu jika diamati oleh pengamat manapun itu selalu sama besarnya. Oke. Nah, dari dua prinsip itu sepertinya sederhana postulatnya, tapi ingat kemarin ya kalau kita bicara kecepatan rapat cahaya itu V, V itu kan ada kaitannya jarak dibagi waktu gini ya. Nah, kalau kecepatannya ini konstan, maka konsekuensinya antara S dan T panjang di sini ya, panjang dan waktu itu ternyata nilainya tidak lagi konstan sehingga prinsip dari mekanika klasik dari Newton ya khususnya terkait dengan ruang dan waktu yang sifatnya mutlak itu tidak lagi berlaku di sini. Oke. Jadi ruang dan waktu itu bersifat relatif bergantung siapa? Bergantung dari pengamat yang mengamati ya di sini. Kemarin dari situ kita sudah menjelaskan bagaimana terjadinya fenomena yang pertama apa namanya? Kontraksi panjang, yang kedua adalah dilatasi waktu atau kebalik ya. Pertama dilatasi waktu dan yang kedua kontraksi panjang. Jadi bagaimana ketika cahaya itu, eee, kemarin kita punya jam cahaya yang pertama bergerak, tegak lurus dengan gerak sebuah pesawat di luar angkasa gitu yang dengan bergerak sangat cepat ternyata, waktu tik yang diperlukan itu jauh lebih lambat dibandingkan dengan, waktu tik ketika dia diam ya atau pengamat yang diam di bumi. Kemudian yang kedua bagaimana panjang itu juga bisa berbeda ketika, ketika dia bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi ya. Oke, dari situ kemarin kita juga sudah membahas bagaimana fenomena efek Doppler dan aplikasinya. Eh, Bagaimana ketika apa namanya benda-benda langit itu ternyata spektrum cahayanya itu bergeser ke arah merah sehingga disimpulkan bahwa seluruh benda-benda langit itu menjauhi kita sehingga kesimpulannya bahwa jagat raya itu atau alam semesta itu mengembang ya. Ini kesimpulan sampai saat ini ya. Nah, di sini kita akan lanjutkan materi berikutnya terkait bagaimana ketika waktu tadi berbeda ya antara apa namanya waktu yang ada di pengamat yang diam dengan pengamat yang bergerak itu bisa terjadi fenomena yang disebut sebagai paradoks kembar atau twin paradox di sini ya. Oke. Jadi kalau kita bicara fenomena paradoks kembar eh, di sini kita akan membahas ada dua orang ya, dua orang misalkan kembar ya, dua orang kembar di sini, misalkan Ana dan Ani sama-sama usianya 20 tahun ya gitu. Kemudian yang Ana ini traveling ya atau pergi menggunakan pesawat luar angkasa ya dengan kecepatan yang cukup besar, syaratnya kecepatan cukup besar ya. Kemudian Ani, nah, Ani itu diam di bumi. Oke, Ani itu diam di bumi. Oke. Dari situ kita tahu bahwa ketika apa namanya terjadi dilatasi waktu atau dilasi waktu ya kalau time dilation bahasa Inggrisnya. Artinya dilasi waktu time dilation, maka kita tahu bahwa tadi pengamat yang bergerak itu akan waktunya akan jauh lebih lambat ya dibandingkan dengan pengamat yang diam. Maka dari sini kita tahu bahwa laju kehidupan Ana ya lebih lambat dibandingkan dengan Ani. Nah, itu. Dari situ kita tahu bahwa laju kehidupan Ana itu jauh lebih lambat dari Ani sehingga apa konsekuensinya? Nah, konsekuensinya adalah ya bisa jadi nanti ketika dia kembali Ana itu akan lebih muda dibandingkan Ani. Oke, bagaimana prosesnya kita bahas ya. Nah, jika anak kembali 50 tahun kemudian, jadi dia perjalanan menggunakan spaceship ya, anggap itu berjalan terus ya selama dengan kecepatan yang sama ya 0,8 C tadi. Oke, kemudian dia kembali ke bumi, bertemu dengan saudara kembarnya Ani yang ada di bumi. Maka berdasarkan kalender Ani ya, dia eh, kembali 50 tahun ya. Oke, sehingga usianya adalah usia
sorry 50 sorry di sini ya, ya berdasarkan kalender Ani ya, Ana tadi perjalanannya, merasakan hanya sekitar 30 tahun, tapi, kalender Ani di sini oke, maka Ana akan berusia 50 tahun, tadi 30 ditambah 50 ya, ditambah 20 ya sorry, di sini awalnya kan 20 ya, 30 ditambah 20, jadi yang, si Ana di sini, 30 total waktu berjalannya ditambah 20 tahun tadi ya, waktu awalnya, usia awal ya. Sedangkan yang Ani di sini, dia akan merasa ya 50 ditambah 20 karena tadi kalender Ana itu sudah pergi sejauh 50 tahun. Karena ada time dilation di sini, ada dilatasi waktu di sini sehingga, Ani berusia 70 tahun sedangkan Ana masih berusia 50 tahun. Oke. Nah, hal ini yang kita sebut sebagai twin paradox atau paradoks kembar gitu ya. Oke, ini kenapa nggak ada kursornya ya? Oke, sorry. Oke, kita lanjutkan di sini, namun sebaliknya dari sudut pandang Ana, nah ini ada sedikit paradoks ya kalau kita bicara paradoks karena kalau kita bicara gerak relatif misalkan ini Ana ya, Ana itu di pesawat, ini di pesawat misalkan ada pesawat ya dia bergerak, apa ya gambar pesawat saya nggak bisa menggambar ya misalkan di sini Ana, kemudian Ani ya yang ada di bumi. Ini kan serba salah kalau kita bicara geraknya relatif, menurut Ani memang Ana bergerak kan, dia bergerak pergi ya menjauhi Ani, dengan kecepatan tadi ya 0,8 c. Nah menurut An sorry sorry, Ani yang di bumi ya, jadi Ani itu melihat Ana bergerak menjauhi Ani sejauh, dengan kecepatan 0,8 c, sedangkan menurut Ana karena ini geraknya relatif, menurut Ana ya Ani kan yang bergerak menjauhi kan gitu ya. Oke. Nah, seharusnya, menurut sudut pandang Ana sebaliknya ya, Ani akan berusia 20 tahun lebih muda karena Ani yang bergerak tadi menjauhi Ana kan. Nah, yang mana yang benar ya? Kalau ada 2 istilah tadi, ada 2 fenomena yang membingungkan yang bisa jadi sama-sama benar disebut sebagai paradoks ya di sini. Ini yang disebut sebagai twin paradox atau paradoks kembar. Nanti di materi ini juga saya akan lampirkan beberapa materi terkait dengan twin paradox ya atau paradoks kembar. Oke. Nah, yang mana yang seharusnya lebih mudah ya karena semua pengamat selain selain Ana ya kan cuma Ana saja yang pergi menjauhi Ani maka yang jauh lebih mudah tentunya adalah Ani di sini ya. Sorry sorry Ana ya di sini. Karena dia kan ya mungkin hanya seorang diri, sedangkan di sini kan, acuannya banyak, tidak hanya satu orang, tapi, banyak penduduk bumi ya. Sehingga menurut penduduk di bumi ya memang Ana itu jauh lebih muda sekitar berapa tadi, 20 tahun ya dibandingkan dengan Ani gitu ya. Oke. Nah, yang perlu diingat bahwa ketika kita bicara teori relativitas khusus itu hanya berlaku pada, kerangka acuan yang sifatnya inersial. Jadi untuk kerangka-kerangka acuan yang non inersial itu tidak berlaku. Nah, ketika misalkan tadi, misalkan ini bumi ya. Ini tadi, Ani yang di bumi, Ana tadi yang bergerak ke sini, yang, naik pesawat. Nah, ini yang repot ketika dia, bergerak menjauhi ya oke nggak ada masalah, gerakannya kan kecepatannya 0,8 c kan ya. Nah, ketika Ana ini sudah misalkan menemukan suatu titik, kemudian dia kembali, nah ketika dia kembali di sini kan tidak mungkin habis dia bergerak 0,8 c, dia langsung kembali. Atau, tadi ketika dia berubah dari satu arah ke kanan kemudian ke kiri kan di sini ada perlambatan di sini ya, yang mengubah arah, pesawat sehingga, sebenarnya teori relativitas khusus secara umum tidak bisa, menjelaskan ini dengan baik juga karena apa? Karena ada perlambatan di sini, sehingga kerangkanya tidak lagi bersifat inersial ya, oke. Nanti penjelasan lebih lanjut akan ada videonya ya saya carikan, oke. Jadi, Ana itu melompat ya dari satu kerangka inersial yang di sini dia bergerak menjauhi tadi, misalkan ini kerangka inersial A. Kemudian ketika dia kembali pulang, dia melompat ke kerangka ideal yang B. Walaupun kecepatannya sama ya 0,8 c, tapi di sini arahnya kan berbeda. Oke, gitu ya. Makanya sebenarnya juga ada apa namanya fenomena atau pengaruh teori relativitas umum juga di sini. Oke, contoh berikutnya kalau kita bicara di prinsip kerja GPS kemarin sudah dibahas ya. Ini salah satu contoh konkretnya ya. Jadi
Ya sebenarnya sama kan, GPS ini, satelit ini kan bergerak memutari bumi. Nah, karena dia selalu bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi, ya ini lajunya segini ya, 1.400 kilometer per jam, maka konsekuensinya apa? Ya pasti ada time dilation di situ, nggak cukup besar ya nilainya di sini. Ya walaupun menurut kita sangat kecil ya di sini 8,4 kali 10 pangkat min 11 sekon ya di situ. Nah, perbedaan waktunya kalau sampai segitu, itu kalau setelah 1 hari, nah setelah 1 hari bisa sampai segini, bagaimana kalau setelah, misalkan 1 tahun misalkan atau lebih. Nah di situ. Sehingga untuk GPS ini, waktu dari GPS itu akan selalu di-reset ya untuk menyesuaikan atau mensinkronisasi, apa namanya, waktu yang ada di jam atom yang ada di GPS dengan jam atom yang ada di bumi. Kalau tidak, kalau tadi ada perbedaan selisih ya misalkan ini selisihnya kalau ditambah dengan efek relativitas umum ya, dapatnya sekitar 42 ini ya. Oke, 50 tambah 7,3 berapa, 50 ya, sekitar 50, kemudian di sini dalam 1 hari sampai 42 mikrosecond. Nah, dalam waktu 1 hari terjadi penyimpangan sampai segini besarnya ya, cukup besar ya, sehingga perlu di reset. Jadi itu salah satu contoh aplikasi ya. Kalau yang ini memang tadi kita bicara kuarks kembar ini kan percobaan khayal ya atau percobaan imajiner, kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya di materi yang kedua ini kita akan membahas listrik magnet, momentum relativistik massa energi dan momentum ya. Oke, yang nanti akan kalian kenal massa energi itu yang terkenal bersamanya Einstein ya, sama dengan mc kuadrat gitu ya. Oke. Nah, ketika kita bicara listrik magnet, Einstein juga menerbitkan paper tentang listrik magnet, bagaimana dia berusaha menjelaskan fenomena gaya listrik magnet, elektromagnetisme dari sudut pandang relativitas ya. Nah, di sini. Jadi Einstein meyakini bahwa medan magnet yang muncul ketika kita bicara pada apa namanya, hukum filsafat. Oke, sebagai akibat dari medan listrik ketika diamat dalam ini sebagai akibat dari medan listrik ya, oke. Nah, kesimpulan ini adalah kunci nanti kita bicara, hubungan antara teori listrik magnet dengan relativitas. Einstein berusaha menjelaskan, hubungan ini ya, oke. Kedua, ketika kita bicara Einstein, Einstein meyakini bahwa persamaan Maxwell itu dapat menjelaskan, peristiwa peristiwa listrik magnet dalam semua kerangka yang inersial, oke ya. Sehingga nanti, ketika kita bicara itu Einstein akan menuju ke transformasi Lorentz ya. Ini seharusnya sudah dikenalkan mungkin di, Fismat atau di listrik magnet ya. Oke. Selanjutnya, Maxwell juga menuntut bahwa semua gelombang elektromagnetik yang bergerak itu memiliki, kecepatan cahaya. Nah, ya kalau kalian tahu 4 persamaan Maxwell itu, kita bisa memperoleh, kecepatan rapat cahaya itu ada kaitannya dengan, epsilon dengan mu ya kalau nggak salah. Nanti coba dicek lagi ya, seperakar epsilon nol kali mu nol seingat saya, nanti coba dicek lagi ya. Oke. Jadi ada kaitannya di situ. Dan ini nilainya konstan, invarian terhadap semua kerangka acuan inersial ya. Sehingga ya ini sebenarnya bersesuaian dengan postulat kedua dari apa namanya, dari Einstein. Dan yang terakhir dia berpendapat bahwa electric charge, muatan listrik itu sifatnya invarian tadi ya, sama, tidak bergantung terhadap pengamat itu sendiri gitu ya. Nah, dari sini dia berusaha menjelaskan fenomena gaya Lorentz. Oke, gaya yang diakibatkan arus listrik ya misalkan sini atau yang mengalir di sini ya. Jadi kalau kalian tahu ada dua dua garis, ada dua buah penghantar misalkan di sini memiliki arus I1 dan I2, maka penghantar ini akan bisa tarik menarik dan tolak menolak ya. Oke. Kalau di sini kalau arahnya searah di sini dia akan terjadi gaya Lorentz di sini ya yang akan tarik menarik. Ini di listrik magnet ya sudah sangat umum ya. Oke. Atau ketika arusnya ini berlawanan maka dia akan terjadi tolak menolak. Mungkin di fisika dasar juga eh, kalian mengalami ya. Di 2019 oh bisa duanya masih anu ya apa namanya online ya. Ya nanti coba dicoba ya tentang gaya Lorentz ya. Oke, sehingga Einstein itu ingin menjelaskan bagaimana fenomena ini bisa terjadi.
Nah, ini juga ada videonya, nanti akan saya tunjukkan lebih detail, tapi saya coba jelaskan juga di sini. Silahkan nanti ditonton ya terkait dengan ini ya, listrik magnet dalam tinjauan relativitas ya. Jadi kalau kita bicara muatan itu kan ya, arus listrik itu kan muatan yang bergerak, dan yang kita tahu yang bergerak itu adalah elektron ya, bukan, muatan positif, jadi muatan negatif yang bergerak. Sehingga kalau kita bicara untuk kasus ketika dia bergerak searah, misalkan I-nya ini ke kanan semua ya, I1 dan I2, maka, elektron ini kan akan bergerak ke kiri semua kan. Nah, di sini bergerak ke kiri semua. Kemudian bagaimana, dia bisa mendapatkan yang sebelah, misalkan akibat arus yang di sebelah di I2, bagaimana I1 itu bisa tertarik. Nah, ini misalkan di sini ya. Jadi ada I2, I1-nya tertarik gaya ke penghantar kedua kan, penghantar satu akan tertarik ke penghantar kedua, kayaknya ke sini nih. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, ini yang kita, eee, kaitkan dengan, teori relativitas tadi. Jadi ketika, kita tinjau, muatan negatif yang ada di sini ya, kalau kita tinjau ini adalah, relatif diam ya terhadap yang lain, eee, relatif diam, maka, konsekuensinya apa? Maka, muatan positif ini dia akan bergerak ke arah kanan sebesar 2V kan gitu. Ya sama kalau misalkan, ini kan geraknya ke sini V, kemudian yang ini geraknya ke sini V juga, maka, kecepatan relatif misalkan ini dianggap diam, maka di sini kan kecepatannya 2V gitu ya. Sama seperti kemarin kita bicara gerak relatif di sini ya. Nah, karena 2V itu, kecepatannya cukup besar, maka, apa namanya, jarak di sini, seolah-olah, apa namanya, elektron yang ada di sini, muatan listrik negatif yang ada di sini seolah-olah melihat bahwa muatan di sini akan merenggang, karena adanya apa, kontraksi panjang tadi ya. Oke. Atau kalau kita bicara bukan ininya ya, tapi yang ini, yang muatan positif itu seolah-olah jaknya akan menyempit, ya karena ada kontraksi panjang tadi, karena, muatan positif kan bergerak ini. Sehingga konsekuensinya dia akan, jauh lebih positif kan seolah-olah di sini, sehingga dia akan, muatan negatif ya akan tertarik oleh muatan positif, sehingga dia akan tertarik. Oke. Atau, sebaliknya ketika, kita tinjau di muatan positifnya yang diam di sini ya, yang di penghantar pertama, maka elektronnya di sini dia akan bergerak ke kiri sebesar 2V. Nah, tadi karena dia bergerak yang dengan kecepatan cukup cepat, maka akan terjadi kontraksi kan ya, kontraksi panjang atau panjangnya akan memendek. Oke. Sehingga, di sini seolah-olah, muatan negatif di sini akan jauh lebih banyak dibandingkan muatan positif. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya tadi, karena ini banyak lebih bermuatan negatif, maka yang muatan positif akan tertarik. Itulah, penjelasan Einstein terkait dengan, hal seperti itu ya. Oke. Oh, ini sudah ini penjelasannya ya. Oke. Lebih lanjut sebenarnya penjelasannya juga ada di bukunya Beiser ya, silakan bisa dibaca sama nanti akan saya tunjukkan video ya. Nah, di sini berikutnya terkait dengan momentum relativistik, jadi bagaimana momentum itu ternyata juga memiliki sifat relativistik, yang nanti akhirnya kita bicara massa juga relativistik gitu ya. Oke. Jadi, di sini, kita akan mendefinisikan ulang ya, besaran-besaran yang paling penting di sini ya, tadi sudah kita bicara panjang, kemudian bicara waktu, sekarang kita bicara momentum. Kalau kita tahu, menurut, mungkin di hukum kekalan momentum ya, bahwa momentum itu bersifat kekal atau konserv ya, pada sistem yang, tidak dikenai gaya luar. Jadi sebenarnya kalau kita bicara hukum kekekalan momentum itu ada batasnya, ada syarat batasnya. Jadi, momentum awal dan momentum akhir dari suatu sistem itu akan selalu sama jika jika tidak ada gaya luar yang mengenainya gitu ya. Kalau ada itu nanti tidak bisa konserv ya. Oke. Nah itu, kemudian misalkan kita tinjau ada 2 partikel di sini ya, bertumbukan. Jadi ada partikel A dan partikel B sini, partikel, A di sini ada 2 pengamat ya, 2 pengamat pada kerangka acuan S dan X aksen di sini ya. Oke. Sifat-sifat partikel A dan B sama ya ketika diukur saat diam. Jadi ya ini partikelnya identik lah gampangannya. Kemudian kerangka acuan S aksen bergerak dengan kecepatan V sejauh sumbu X positif. Jadi ke arah kanan ya. Ini loh. Nah, ke arah kanan. Oke. Nah, tumbukannya seperti ini. Kalau dilihat di sudut pandang kerangka S yang diam, oke, kerangka S kan diam, maka B akan bergerak seperti ini. Yang A itu bergerak ya sebenarnya mantul kembali aja. Oke. Nah, kemudian, ketika, ditinjau dari kerangka acuan S aksen yang bergerak kecepatan terhadap, dengan kecepatan V, maka dia
ini dilihat dari frame S aksen ya, maka yang A yang bergerak ke kiri, kemudian yang B yang bolak-balik aja, gitu ya. Jadi ini jarak antara A dan B itu Y di situ, Y besar ya, kemudian kecepatan V arah Y di sini ya ke bawah itu V aksen B, kemudian, kecepatan A itu ke atas adalah VA sorry bukan V aksen A ya. Nah di sini, sebelum, tumbukan partikel A akan diam ya, ditinjau terhadap kerangka acuan S. Sebelum tumbukan, mana sebelum tumbukan? Oh belum ada di sini ya. Untuk partikel B juga diam, jadi kerangka acuan S aksen itu sebenarnya mengikuti gerak dari, eee, mengikuti pergerakan dari, partikel B gitu ya. Makanya di sini, partikel B diam ditinjau dari kerangka acuan S aksen gitu ya. Nah kemudian pada saat yang sama di sini A dilempar ke arah Y positif ke atas gitu ya, yang B itu dia dilempar ke arah Y negatif. Jadi makanya di situ, ini dari masing-masing kerangka acuan ya sebenarnya arahnya seperti ini, tapi kalau ditinjau satu per satu, yang satu itu Y-nya ke sini karena ini S aksennya sama-sama bergerak ke kanan dengan partikel B kerangka pengamat S aksen, sedangkan pengamat S di sini ya sama dengan pengamat A di sini. Jika A itu sebenarnya relatif diam, dia hanya bergerak atas bawah. Jadi tumbukannya sebenarnya seperti ini kalau dua-dua pengamat itu saling diam gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya, kita tahu bahwa ternyata VA itu sama dengan VB aksen. V aksen B, sorry ya. Kenapa? Ya ini, kita anggap kecepatannya ini sama, supaya nanti juga mempermudah ya. Nah, ketika dua partikel tadi bertumbukan, nah ini setelah tumbukan ya, A akan memantul dengan kecepatan VA ya, ke arah min Y. Jelas ya, karena dia ke atas, kemudian dia nabrak B, maka dia akan mantul ke bawah kan gitu logikanya, yang partikel A. Sedangkan yang partikel B, sebaliknya akan memantul ke atas. Nah ini ketika dia ke bawah nabrak ya kembali ke atas ya dengan kecepatan V aksen B. Oke, kecepatannya besarnya sama tapi arahnya aja kan yang berbeda. Nah, pengamat di S yang kerangka acuannya di diam, yang, kecepatannya atau, dia mengikuti partikel A ya, kecepatan pertama kita bicara kecepatan arah suku X ya, itu terjadi di setengah Y. Jadi tengah-tengah tumbukannya karena kecepatannya kan sama, dia pasti akan nabrak di tengah kan. Oke. Kemudian pengamat di S mengetahui bahwa tumbukan terjadi di ya sama juga, setengahnya kan, tumbukan, ini kayaknya S aksen ya. Oke, nanti coba dicek lagi. Y sama dengan setengah Y, S aksen, oke. Nah, dari situ perjalanan waktu dari A sam ya, untuk A ya diukur dari kerangka S, di sini T0 sama dengan Y dibagi VA, jelas kan? Karena dia hanya bergerak ke sini ya Y dibagi VA, oke, T0-nya. Oke, sedangkan yang, B dari kerangka S aksen karena dia juga ikut mengikuti gerak B yang ke arah kanan kiri atau sumbu X tadi, ya sama sebenarnya T0 sama dengan Y dibagi V aksen B. Nah, kecepatan B kalau diamati oleh kerangka acuan S, ya, kalau dari kerangka acuan S ya, VB itu sama dengan Y per T. Nah, di sini kita tahu bahwa T itu sifatnya adalah relativistik, T adalah waktu yang dibutuhkan untuk B, karena B yang bergerak ya, selama kita bicara kerangka acuan terhadap kerangka acuan S, maka T sama dengan T0 per akar ya ini gampang lah ya, 1 min V kuadrat per V kuadrat. Oke. Nah, jadi walaupun, kejadiannya sama dalam kedua pengamat sama, akan tetapi selang waktu tumbukannya tidak sama. Loh kok tidak sama Pak? Tahu dari mana? Ya ini, kan ada perbedaan di sini. Nah, kita dilatasi waktu di situ. Oke. Sehingga sebenarnya tinggal dimasukkan saja Y T sama dengan Y per VB tadi, mana tadi ini ya, tinggal dibalik T sama dengan Y per VB, sedangkan ingat ya tadi VB, sorry VB, ini adalah hubungan T dengan T0 ya, maka tinggal dimasukkan saja ke sini momentum awal MA VA itu sama dengan MA Y per T0, ini adalah VA ya tadi. Kemudian momentum B ya, MB VB, maka MB dikali VB, VB-nya adalah ini, VB tadi kan ini Y per T, T-nya adalah, T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, makanya akarnya dipindah ke atas, T-nya di bawah kan ya. Oke.
saya rasa mudah, nggak perlu dioret-oret ya. Oke oke, selanjutnya, kita tahu bahwa ternyata menurut, hukum kekalahan momentum di sini, harusnya kan momentumnya kan kekal. Ternyata di sini kita tahu bahwa momentumnya tidak kekal. Jika, jika massa A dan B itu sama, ya kan. Kalau massa A di sini sama, massa B itu sama, padahal massanya sama, propertiesnya sama, kecepatannya sama. Nah, ternyata PA tidak sama dengan PB. Momentumnya tidak kekal kalau massa A dan B sama. Nah, momentum akan bersifat kekal atau konserv jika apa? Jika massa B dan massa A memiliki persamaan. Nah, ini yang disebut sebagai massa relativistik. Oke, jadi MF MV sama dengan M per akar V kuadrat per C kuadrat ya di sini. 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sama ya, jangan lupa. Oke. Ini jika ditinjau dari satu pengamat yang diam. Sehingga kalau cari momentum relativistiknya ya berarti ya, M kali V, M-nya kan relativistik. Tadi ya ini tinggal masukkan aja ya. Oke, atau P sama dengan gamma kali MV. Oke. Di sini ya gamma adalah 1 per akar V kuadrat per C kuadrat. Jangan lupa. Oke. Mana V adalah kecepatan benda, C adalah kecepatan cahaya ya, M adalah massa benda. Oke. Maka dari sini kita tahu bahwa menurut hukum kedua Newton ya tentang gerak relativistik akhirnya berubah menjadi apa? Menjadi dP dt kan ya, F sama dengan dP dt itu adalah hukum kedua Newton dan di sini dP dt-nya tidak langsung P sama dengan M kali V dan dengan M kan kalau kita tahu biasanya kalau di hukum Newton kan F sama dengan dP dt atau dt dari mv kan. Nah, karena massa itu dianggap konstan ya menurut fisika klasik, maka kan tinggal m-nya dikeluarkan dv dt. Makanya bisa ditulis m sama dengan a gitu ya. Tapi ini hukum Newton secara universal ya. Karena massa tadi berubah, tidak konstan, nah, maka di sini m ada gamanya di sini sehingga tidak serta merta berubah menjadi m kali a gitu ya. Ini gaya umum ya kalau kita bicara gaya, notasi gaya secara umum. Kursor saya kok hilang lagi. Oke. Nah, dari sini akhirnya kita tahu bahwa, untuk, momentum klasik itu ya sebenarnya geraknya ya lurus saja karena M kali V kan gitu. Kaitannya besarnya, momentum dengan kecepatan kan gitu, perbandingan kecepatan. Nah, sedangkan kalau kita bicara momentum secara relativistik ternyata, nilainya akan selalu menaik. Kenapa? Karena ada faktor gamma di sini gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya kalian sudah, dikenalkan massa relativistik di sini ya. Oke. Kemudian juga sudah dikenalkan gaya notasi gaya secara umum ya. Oke, gitu ya. Oke. Jadi, untuk, kita sudah kenal ada 3 ya. Yang pertama kemarin kita sudah bahas tentang yang pertama itu apa? Time dilation ya. Ini yang pertama sendiri. Sorry, mana? Ini konsekuensinya dari 2 postulat tadi aja ya. Nah, di sini bahwa T itu akan bergerak lebih lambat ya ketika pengamat itu bergerak ya. Jadi ketika pengamat itu bergerak, waktu akan bergerak lebih lambat atau bergerak lebih lambat dibandingkan dengan pengamat, ketika dia mati diam ya. Oke. Ketika diam. Ya, kalau guyon-guyonannya ya makanya kalau mau awet muda ya harus banyak bergerak ya. Tidak boleh diam saja di rumah gitu ya. Oke. Termasuk panjang tadi, panjang dia akan memendek ini ya, faster mean shorter ya. Eh, Panjang dari sebuah benda akan memendek jika apa? Jika dia bergerak gitu ya. Termasuk dengan massa di sini, massa ternyata juga akan mana tadi massa? Nah, di sini massa juga akan memiliki hal yang berbeda. Sorry ini ya. Ketika dia akan atau ketika benda itu bergerak gitu ya. Makanya kalau ingin eh, diet atau tidak overweight atau tidak gemuk gitu ya, sering banyak gerak ya gitu. Oke, selanjutnya ini terakhir terkait dengan hubungan massa dan energi. Ini saya rasa ya cukup mudah tapi ya gampang-gampang susah lah, nggak terlalu susah kok. Oke, ini terakhir hubungan massa dan energi bagaimana awalnya bersamaan E sama dengan mc kuadrat yang sebenarnya itu salah ya, saya katakan salah.
Nanti, kita juga akan bahas kenapa kok itu salah. Sebenarnya E itu tidak sama dengan MC kuadrat ya, nanti kita bicara lebih detail tentang ini ya, oke. Nah, sama seperti tadi kasusnya kalau kalian sudah tahu bagaimana, kecepatan gaya gaya dari sebuah, eee, gaya umum tadi itu ternyata juga ada faktor relativistik di dalamnya, maka, kalau kita bicara usaha, nah ini usaha usaha yang nanti jadi energi kinetik misalkan ketika dia bergerak, nah itu juga sama, relativistik juga ya di sini. Untuk tinjauan klasik ya kita tahu, usaha yang menjadi energi kinetik adalah setengah mv kuadrat ya di situ. Nah, untuk mencari kinetik energinya pada kasus relativistik ya kita menggunakan FDS ini, mana ya? Oh nggak ada ya, W itu sama dengan kan FDS, di mana W-nya tadi adalah delta EK ya, delta EK atau KE ya di sini, itu sama dengan FDS atau kita bisa cari EK itu sama dengan ya integral FDS kan gitu. Di sini ini adalah F, ini adalah DS-nya gitu ya, ini ada di Bezier. Kemudian batasnya dari mana ya? Dari 0 sampai mv lah ya, dari dia diam sampai dia memiliki kecepatan v kan gitu. Ini dari 0 sampai s ya. Oke. Nah, kemudian ya tinggal tinggal diintegralkan saja karena di sini cukup rumit ya kan ada v-nya ada dalam seperakar dan seterusnya. Mungkin ini jadi tugas ya, tugas awal nanti kalian untuk menghitung ini coba. Tapi ada caranya, jadi jangan khawatir saya tunjukkan caranya ya. Nah, ini kan sulit. Nah, kita menggunakan integral parsial ya di matematika dasar harusnya sudah dikenalkan ya. Jadi integral, oh sudah ada di sini. U dv itu sama dengan UV min integral V du. Nah, gitu ya, jangan lupa. Integral U, kok ini F ya, sorry. Ini harusnya integral, saya hapus. Nah, integral U dv sama dengan UV min integral V du di situ ya. Oke. Sehingga tinggal dimasukkan saja yang mana U, yang mana yang V di sini. Di sini ya, U-nya itu adalah MV per ini U kalau nggak salah ya, nanti coba dicek, sorry. Ini U, saya ngomongnya U kok nulisnya V ya. U di sini, yang V-nya ya V itu sendiri. Nah, ini U kali V kan MV kuadrat per akar ini. Nah, dikurangi integral V du. Nah, jadi kalau kita bicara U, U-nya mana? Ya U-nya itu adalah gini-gini, integral U dv kan gini ya, integral U dv. Oh, berarti ini sorry, ini kebalik. Ini U-nya, ini V-nya. Ya, jadi U-nya itu adalah V kalau di sini. Kemudian dv kan integral dv ya sama dengan d ini v per akar 1 min v kuadrat per c kuadrat gitu ya. Oke. Selanjutnya kalau cari v ya d-nya hilang kan, berarti mv per akar 1 min v kuadrat per c kuadrat gitu ya. Kalau mencari u ya berarti u-nya sudah ya, kalau mencari du sama dengan dv kan ya tambah d aja kan. Makanya di sini u kali v, u-nya itu v, v-nya adalah ini mv per akar 1 min v kuadrat per c kuadrat, makanya di v kuadrat ya. Kemudian min integral v du, v-nya mana? V-nya ini mv, v m-nya keluar ya di situ. V per akar 1 min ini. Nah, du-nya apa? Du-nya dv di sini, makanya dv di sini gitu ya. Gampang kok. Jadi jangan khawatir. Kemudian ini menggunakan integral khusus ya. Kalian coba cari aja di bukunya Saum. Jadi kalau perlu saya share juga Saum yang handbook mathematical physics kalau nggak salah ya, nanti coba kalian cari. Itu ada integralnya. Saya rasa nggak perlu ngitung lagi ya, karena itu sudah bagiannya matematika atau Fismat ya. Agak repot juga ya kalau saya nggak punya stand di sini ya, harus megang mic gini. Oke. Nah, dari situ diperoleh KE itu sama dengan MC kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat min MC di sini ya. Nah, di sini ingat akar 1 min ini adalah gamma ya. Makanya di sini KE sama dengan gamma MC min MC atau gamma min 1 dari MC kuadrat ya. Sehingga ini masih KE ya. Kemudian kalau kalau kalian ingat E itu
adalah gamma MC kuadrat di sini. Nah, ini tinggal pindah ruas ke sini. Makanya MC kuadrat ditambah KE kan gitu. Atau sebenarnya kita bisa tulis E total itu sama dengan E0. E0 itu sebenarnya apa? M0 C kuadrat. M di sini adalah M0 ya. Plus KE. Nah, itu ya. Jadi ini adalah yang kita bicara terkait dengan energi total ya. Energi total atau persamaan pada extend ya. Jadi sebenarnya E bukan sama dengan E sama dengan MC kuadrat, bukan. E itu sama dengan M0 C kuadrat plus KE. Nah, KE di sini nanti kita bisa bicara itu juga setara dengan PC. Makanya biasanya tulis M0 C kuadrat plus PC. Nanti kita bicara itu ya setelah ini. Nah, kita tinjau ya apakah sesuai dengan teori-teori klasik atau hukum atau energi total secara klasik ya. Di sini energi totalnya kan ini gamma mc kuadrat sama dengan mc kuadrat per akar 1 min v kuadrat per c kuadrat ya. Oke, KE-nya balik lagi ke KE di sini ya, yang ini. Kita masukkan di sini ya mc kuadrat kurangi dan seterusnya. Kita tinjau apakah sama atau tidak. Nanti ini PR ya untuk dua rumusan itu. Eh, Tugas ya. Jadi untuk V per C kecil. Kenapa V per C kecil? Kalau kecepatannya itu sangat rendah, jauh di bawah kecepatan cahaya kan V per C jauh lebih kecil ya, atau V per C itu jauh lebih kecil dari satu ya. Oke, atau nilainya ya 0, sekian kan. Bilangan kecil dibagi bilangan besar kan jelas 0, nilainya ya. Kurang dari satu, jauh lebih kurang dari satu. Kita menggunakan Dirac Tyler. Di sini ada 1 plus X pangkat min setengah sama dengan 1 min 2x plus 1 kali 3 kali 1 kali 3 kali 5, ini yang genap, ini yang ganjil yaitu x kuadrat plus min plus min plus min plus min dan seterusnya. Dengan syaratnya ini tadi ya, kurang dari satu tadi ya. Sehingga diambil dua suku pertama, mana ya? Ini ya, sampai sini. Jadi di sini x-nya itu apa? Yang ini kan. X-nya itu v kuadrat per c kuadrat ya. Jadi 1 per akar 1 min v kuadrat per c kuadrat itu sama dengan 1. Ya, bukan sama dengan yang mendekati. 1 plus, ingat ya kalau ada simbol gini itu maksudnya mendekati ya. 1 plus a per 2, nah di sini v kuadrat per c kuadrat. Ya kan? Oke, itu. Kenapa Pak plus? Kan harusnya minus lah, ini kan minus. Minus kali minus kan jadinya plus. Gitu ya. Oke. Sehingga kita bisa tahu bahwa untuk KE secara total ya di sini untuk tadi untuk kecepatan rendah maka di situ mendekati ya 1 plus setengah V kuadrat per C kuadrat. Ini tinggal masukkan di sini. Oke, MC. Jadi 1 MC sama ya, MC bisa hilang tinggal setengah V kuadrat sama C kuadrat ini bisa dihilangkan setengah MV kuadrat. Jadi dia akan tereduksi ke KE-nya klasik. Jadi ya, energi kinetik atau EK sama dengan setengah MV kuadrat gitu ya. Ini adalah grafik energi kinetik untuk yang pertama relativistik ya. Ini kayaknya kuadrat ini ke pangkat 3 dari mana? Ini kuadrat. Oke, jadi untuk kasus energi kinetik relativistik itu ya cenderung kuadratik ini ya lebih curam dibandingkan yang non relativistik di sini. Terakhir hubungan antara energi dan momentum yang akhirnya tadi saya tuliskan ada kuadratnya ya. Kenapa ada kuadratnya dari sini? Tadi kan saya masih menulis secara raw, secara kasar ya. Nah, dari sini akhirnya bagaimana energi, momentum dan massa itu saling berkaitan ya di sini ya. Ini adalah penulisan eh, kesetaraan energi massa momentum yang sesuai dengan Einstein ya. Oke, yang benar bukan E sama dengan mc kuadrat saja ya. Itu benar jika E 0 sama dengan M0 C kuadrat itu benar. Tapi kalau E itu bukan MC kuadrat gitu ya. Oke, tadi kita sudah ketahui E itu sama dengan gamma MC kuadrat atau MC kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Oke, kalau dikuadratkan ya tinggal dikuadratkan aja ya. Begitu pula dengan momentum P itu sama dengan MV kuadrat MV per gamma MV ya, gamma MV per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Tinggal dikuadratkan dikali C. Jadi ini dikuadratkan dikali C kuadrat. Nah, sudah tinggal dikurangi saja. E kuadrat dikurangi PC kuadrat.
kuadrat dikurangi PC kuadrat. Nah, ini kan pembilang. Penyebutnya kan sama, berarti tinggal yang pembilang saja yang dikurangi. M kuadrat C pangkat 4 dikurangi M kuadrat V kuadrat C kuadrat. Kemudian ya tinggal dikeluarkan M kuadrat C pangkat 4-nya tinggal 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini kan sama ya. Coret. Nah, di sini akhirnya ketemu MC kuadrat kuadrat gitu ya. Ini kan sama coret. Sehingga di sini kita tahu bahwa E itu sama dengan M, ya, biasanya pakai 0 ya lebih aman. C kuadrat kuadrat kalian kuadratnya ditambah P kuadrat C kuadrat. Oke, ini untuk secara umum ya bagaimana energi total dari partikel untuk energi total relativistik dari partikel ya. Oke. Selanjutnya untuk partikel tidak bermassa karena M-nya sama dengan 0 maka E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat atau E sama dengan P dikali C gitu ya. Oke, saya rasa itulah ya cukup mudah. Untuk lanjutan yang kemarin ya sekali lagi saya mohon maaf, mungkin juga besok tidak bisa full materi jadi akan saya bagi seperti ini ya karena pertama sinyal, kedua juga ya sebenarnya saya itu ya kalau jujur mungkin saya juga kena corona ya positif tapi tidak karena tidak dites jadi tidak tahu. Karena saya juga merasakan gampang lelah ini ya akhir-akhir ini. Tapi ini sudah isolasi mungkin sekitar ke hari ke-10 mungkin tinggal 4 hari ya hari Kamis saya sudah kalaupun kena ya sudah dinyatakan sembuh kan seharusnya sudah 14 hari gitu ya. Tinggal ibu saya saja yang belum sembuh masih diopname. Juga mohon doanya ya. Oke, saya rasa itu nanti saya akan minta kalian menurunkan yang ini ya, terkait dengan momentum relativistik ini coba nanti saya minta kalian turunkan lagi supaya kalian lebih jelas ya karena saya yakin ini masih banyak ngawang-ngawangnya. Ya kalau ngajar langsung itu enak, saya ngajar di papan, saya gambarkan kemudian saya kalau kalian ada yang ditanyakan bisa tanya. Nah, ini kalau seperti ini kan sudah termasuk yang ini ya, bagaimana hubungan antara energi khususnya energi yang sifatnya relativistik ya. Oke, sampai di sini. Oke, mungkin itu untuk materi pertemuan satu ya yang part kedua. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Saya berusaha untuk semaksimal mungkin ini juga saya pegangin ini kalau saya di Surabaya saya punya apa namanya tangannya gitu ya untuk megang mic jadi sudah otomatis gini jadi lebih enak. Saya juga capek ini megang terus ya. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri untuk hari ini. Untuk pertemuan pertama ini ya part kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.